Nah, kita lanjut lagi mensi organisator aktivis. Nah, beliau banyak jabatan. Nah, sejauh mana sekarang jabatan-jabatan di FUI, kemudian juga di Familta Mami dan di organisasi kemasyarakatan yang lain masih diemban dan ikut berperan untuk berkontribusi positif dalam perkembangan dan perkembangan bangsa yang sangat plural ini. Gimana Pak Ci untuk dimensi ini? Ya, kita tahu bahwa sekarang ini bangsa kita terus terang dalam kondisi yang memprihatinkan dalam banyak hal, secara politik, ekonomi, budaya. Kita sebagai anak bangsa saya rasa harus memiliki concern, kepedulian bagaimana agar cita-cita para the founding fathers itu bisa terwujud, yaitu mencapai Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang adil, makmur, damai, sentosa dan sebagainya. Nah, saya rasa caranya satu saja. Mari kita implementasikan nilai-nilai sila-sila Pancasila itu. Mari semua umat beragama laksanakan sila pertama ini. Kalau sila pertama ketuhanan Maha Esa sebagai core dari Pancasila itu bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah kemanusiaan yang adil dan beradab pasti terwujud, persatuan Indonesia pasti terwujud, musyawarah pasti terwujud, keadilan sosial seluruh Indonesia juga pasti terwujud. Selama Pancasila masih menjadi hafalan-hafalan atau slogan saja, jangan bermimpi bahwa negara adil, makmur, gemah lipah roji, damai, sentosa ini bisa kita capai. Dan sekarang kayaknya memang masih jadi slogan itu ya? Ya, karena apa? Kita lihat saja persatuan Indonesia saja sampai sekarang kita lihat, ya masih banyak sekali ya bangsa ini di jurang perpecahan. Ya. Kita lihat tiap hari kita dengar konflik gitu ya. Konflik horizontal, bahkan konflik vertikal ini terjadi. Nah, ini sebetulnya kita harus terpanggil setiap anak bangsa sesuai dengan profesi kita, kapasitas kita, kemampuan kita untuk memberikan kontribusi. Caranya itu saya rasa luar biasa ya Indonesia ini punya 5 pilar. Saya rasa negara di dunia nggak ada yang punya 5 pilar Pancasila yang luar biasa ini. Nah, masalahnya kita wajib mengimplementasikannya, melaksanakannya gitu. Kalau itu kita melaksanakan, Masya Allah, Indonesia akan sangat-sangat luar biasa. Kita punya sumber daya manusia, daya alam yang luar biasa, sumber daya alam juga sumber daya manusia. Kita boleh lihat artinya banyak sudah anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas, juga di bidang ulamanya, jadi standar internasional. Masya Allah, mari bersama watawassabil haq. Ini sudah merembet ke dimensi keempat sebagai politikus. Nah. Secara halus gitu. Oke, lanjutkan di segmen keempat. Silakan Rhoma Irama sebagai politikus sambil built-in sponsor. Idaman gimana idaman ini? Ya, sementara kita vakum sesaat melihat perkembangan politik ke depan. Jadi kalau saya berpolitik itu bikin partai maksudnya, karena saya melihat selama ini saya dakwah melalui orasi, dakwah melalui musik, ya bukan tidak bermanfaat tapi tidak efektif. Tabligh, kemudian di dalam dari lagu itu ternyata hanya himbauan saja, seruan. Nah, saya kepengen berkontribusi secara konkret di dalam mengelola bangsa ini, ingin ikut berperan, memberikan sumbangan pikiran, memberikan kontribusi yang konkret, ya ternyata hanya lewat partai. Dan ini salah satu jihad juga ya? Ya, itu satu jihad yang saya rasa
harus terus lebih menerus. konkret lah ya, harus terus menerus. Bahwa sekarang ini kemarin memang idaman tidak diluluskan, Bukan nggak lulus, tapi tidak diluluskan ya, Tidak karena diluluskan. dari data, fakta, dokumentasi, verifikasi masuk sebenarnya ya. Banyak yang jauh lebih dari idaman tapi mereka lolos. Apa kira-kira ini? Kita nggak suudon, tapi apa kira-kira? Apakah rasa- karena Rhoma Irama punya banyak rakyat itu sebagai raja dangdut? Atau nanti banyak lagu-lagunya makin mengkritik dan sebagainya ini? Ya itulah politik ya. Saya rasa kita tahu semua lah di dunia ini politik bukan politiknya aja. Politik itu indah, tapi politik itu untuk mengatur bagaimana kehidupan bersama menjadi baik dengan berbagai macam perbedaan. Itu politik. Tanpa politik kita hidup seperti dalam rimba. Nah, tetapi yang banyak sampai saat ini yang tidak baik itu adalah politisi, oknum politisi. Orangnya ya, Orangnya, ya. bukan politisnya, Betul. politisinya gitu. Sehingga membuat kondisi Kisruh terus menerus. itulah ya. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Tapi semua itu ada hati-hati, ada pertanggung jawabnya loh. Iya, nggak cuma di dunia ya. Di dunia apa, apalagi di akhirat kan. Di akhirat. Pasti ada satu pertanggung jawab yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan pada sadar. Amin. Amin. Sekian warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sana. Ya, ya.